podcast. Oh, mama. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Capot dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama kami dalam sesi kedua dalam siaran yang mengedukatif, tentunya menginspiratif bagi semua kalangan. Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu kehormatan dari DPD PPNI Biren. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekretaris DPD PPNI Biren, Bapak Nas Muhammad Hidayat MKep. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan narasumber kita yang tak kalah hebatnya, Wakil Sekretaris DPD PPNI Biren, Ibu Nas Nurul Husna MKep. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Jin. Dua sahabat Caper dimanapun Anda berada, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Salah satunya adalah Bapak Nas Muhammad Hidayat MKep. Beliau ini selain PNS di Rumah Sakit Fauzia Biren, juga seorang akademisi Pak ya, Pak Hidayat ya? Iya benar. Seorang dosen juga ini ya, banyak kesibukan beliau. Selain akademisi juga tergabung dalam beberapa organisasi Pak ya. Ini tentunya melelahkan sekali. Jadi alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini menjadi satu energik buat kita ya. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa hebatnya. Nah, narasumber kedua juga Bu Nurul Husna ini juga akademisi yang tergabung di Universitas Muhammadiyah Makarya Aceh. Beliau ini juga seorang entrepreneur Bu ya, yang terkenal dengan jamunya Nurul Mutuah ya. Minuman kekinian, masa kekinian. Nah, ini Pak, contohnya nih. Ya, ini sudah ada di depan kita ya. Oke, sahabat Caper, kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dan pencerahan dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Nas Muhammad Hidayat. Ini ada pertanyaan dari kawan-kawan kita, terutama profesi kita ya Pak ya. Jadi untuk menjadi anggota PPNI ini sendiri, apa sih syarat-syaratnya? Bisa nggak yang selain, maksudnya ini kan kesehatan ini luas Pak ya, bukan hanya perawat, ada kesehatan masyarakat. Bisa nggak tergabung dalam anggota PPNI Pak? Baik Pak Muhajir atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, mungkin untuk sebagai gambaran atau pemahaman bagi kita semua bahwa kita sebagai profesi perawat, pertama-tama kita harus bersyukur dulu karena pemerintah sudah menaruh perhatian yang sangat besar kepada kita, kepada profesi perawat, yang mana pada tahun 2014 sudah ada dikeluarkan undang-undang tentang keperawatan. Berarti sudah ada ininya Pak ya? Sudah ada regulasinya sudah ada. Regulasinya jelas ya? Regulasinya sudah ada. Tinggal nanti kita bagaimana mengembangkan terhadap regulasi tersebut. Setelah ada regulasi tersebut juga pada tahun 2019 sudah ada juga peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan peraturan pelaksana undang-undang keperawatan tersebut. Jadi sudah lebih spesifik lagi. Sudah dirumuskan secara spesifik. Sudah dirumuskan secara lebih detail lagi. Tentunya antara perawat dengan PPNI tentunya ada hubungan yang sangat erat. Jadi kalau kita ingin memahami tentang perawat ataupun PPNI tersebut, jadi setelah ada undang-undang keperawatan tersebut, ada Permenkennya juga, kita juga harus memahami tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPNI, dan juga nanti ada turunannya itu berbentuk panduan atau pedoman dan juga peraturan organisasi. Saya kira hal itu yang sangat penting kita pahami karena sepak terjang ataupun hal-hal yang kita lakukan terkait dengan perawat dan PPNI, rumusannya ada di situ semua. Berarti sudah semua dilengkap Pak ya? Peraturan Permenkesnya ada, bukunya, peraturan sudah ada semua. Anggota PPNI sudah lengkap. Jadi semua, Pak, ya? Terkait dengan pertanyaan tadi, sebelum saya memberikan penjelasan tentang syarat-syarat menjadi anggota PPNI tersebut, kita harus memahami dulu apa yang dikatakan perawat dan apa yang dikatakan anggota ya. Jadi perawat tersebut adalah dari segi pengertiannya yaitu seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan. Itu yang dikatakan sebagai perawat. Sementara yang dikatakan anggota adalah seseorang perawat tersebut bersedia mengajukan diri menjadi anggota PPNI secara sukarela. Jadi nanti berarti ada kemungkinan kalau dia nggak mau menjadi anggota, maka tidak harus gitu Pak ya? Tidak harus. Bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban untuk menjadi seorang perawat. Tapi sudah selayaknya lah seorang perawat tersebut
bergabung di bawah institusi resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu PPNI dan menyatakan untuk bergabung sediaannya bergabung menjadi anggota PPNI. Kalau terkait dengan syarat-syaratnya itu saya pikir yang pertama dia tentunya warga negara Indonesia, yang selanjutnya dia memiliki ijazah pendidikan keperawatan. Mungkin setelah itu dia satu lagi yang paling penting adalah memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi Ya, STR. bukan ya STR. Jadi sebelum ada STR itu ada sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kampus ujian tersebut gitu kan? melalui ujian. Saya pikir secara garis besarnya itu. Baik. Jadi tadi kan Pak Hidayat sudah menjelaskan tentang bagaimana syarat menjadi anggota PPNI itu. Iya. Nah, dalam PPNI ini sendiri kan ada peraturan-peraturan Pak ya yang memperlakukan syarat sah menjadi anggota. Iya, iya. Nah, yang dikatakan sudah menjadi anggota itu sendiri bagaimana sih Pak? Ya, kalau terkait dengan sudah menjadi anggota tersebut, tentunya setelah dia ada tata caranya, ada tata cara terkait dengan dia itu diterima menjadi anggota PPNI. Mungkin yang pertama setelah dia mempunyai ijazah keperawatan ataupun setelah itu mungkin ada sertifikat kompetensi. Yang bersangkutan seorang perawat tersebut menyatakan bersedia menjadi anggota PPNI dan mendaftarkan diri melalui DPK terdekat. Jadi tentunya bagi perawat baru yang baru lulus dari perkuliahan ataupun di pendidikan keperawatan, tentunya mereka tersebut kan belum mempunyai pengurus komisariat keanggotaan. Jadi bisa memilih keanggotaannya melalui DPK terdekat dengan tempat tinggalnya. Tentunya itu melalui aplikasi yang secara online nanti bisa dilaksanakan proses registrasi. Jadi setelah mereka registrasi, mereka dapat nomor anggotanya gitu. Betul. Ada pilihannya gitu. Ada pilihannya ya gitu ya. Baik, Bapak tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa menjadi anggota PPNI itu yang pertama adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat ya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Ya, benar. Dan berwarga negara Indonesia. Nah, ini Pak ada kawan-kawan kita yang baru lulus mau menjadi anggota PPNI. Tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, kalau mereka memutuskan secara sukarela bergabung menjadi anggota PPNI, apa sih yang mereka dapatkan? Maksudnya yang mengidentitaskan mereka bahwa mereka adalah anggota dari PPNI itu sendiri. Ada nggak ciri khasnya, Pak? Ada. Jadi kalau misalnya seorang perawat yang baru lulus pendidikan keperawatan tersebut ingin mendaftarkan diri menjadi anggota PPNI, setelah dia melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, nanti pada saat selesai proses pengajuan dan proses registrasi anggota, seorang perawat tersebut mendapatkan nomor induk registrasi anggota. Mungkin yang disingkat NIRA. 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 Nah, untuk mendapatkan NIRA ini apa-apa saja Pak perlu? Maksudnya dokumen, apakah perlu upload ini? Oh ada itu. Apa saja Pak? Jadi tentunya yang diperlukan adalah mungkin yang pertama KTP. Ya, kartu tanda penduduk beliau. Yang kedua ijazah. Yang ketiga mungkin sertifikat kompetensi. Yang keempat ada beberapa permohonan ataupun yang harus ditandatangani oleh yang bersangkutan. Tapi sertifikat rumah nggak diminta Pak ya? Oh enggak, itu enggak. Itu enggak. Nah, itu kan. Karena ini bahaya juga. Ya, itu kalau sertifikat rumah diminta, bisa-bisa orang nggak mau daftar Pak ya? Ya. Jadi setelah ada cara-cara tersebut, saya ingin meneruskan, ya kan? Jadi didaftarkan melalui sistem online. Sistem online. Nggak harus ke kantor gitu ya? Nggak mesti. Sekarang sudah Bisa mandiri, Pak. Sambil rebahan di rumah buka boleh. bisa daftar gitu ya? Sekarang tata cara pendaftarannya boleh secara daring ataupun boleh secara online gitu. Tapi ada kawan-kawan kita gini Pak, banyak yang gaptek sekarang. Kita tahu teknologi semakin berkembang ya. Benar. Jadi semua orang punya gadget lah semua, teknologi didukung dengan teknologi. Tapi bukan tidak mungkin bahwa ada dari anggota kita yang memang masih gaptek nih Pak. Mereka tidak bisa mendaftar. Ini gimana solusinya? Oh, kalau memang sedangkan mereka juga mungkin terkendala dengan jaraknya. Benar. Berarti kalau memang terkait dengan teknisnya itu, kalau memang yang bersangkutan mungkin belum memahami, mungkin kita di awal-awal masih
gamang ataupun masih kurang mengerti tentang tata Ya, cara, benar. walaupun memang sudah ada petunjuk-petunjuknya, nanti boleh menghubungi sekretariat kita yang ada di Universitas Muhammadiyah ini untuk dibantu tata cara tata cara pendaftaran. Jangan sampai salah daftar, Benar. Jadi anggota ID nanti, Pak. Betul. Oke, pada saya sudah menjelaskan secara ini selain mendapatkan nira ya, sudah mendapatkan nira, mereka sudah mendapatkan nira, artinya identitas menjadi Sudah anggota ada. gitu ya. Nah, setelah mendapatkan nira ini, apa kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota gitu, Pak? Baik, jadi mungkin saya terangkan pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota BPNI tersebut, Ya. jadi ada biaya, distribusi, ada. Itu yang namanya uang pangkal. Bayar iuran. Jadi Uang uang iuran, pangkal ya. dulu. Oh, Uang pangkal itu sejumlah Rp100.000. 100.000. Setelah itu Untuk kurun waktu setahun. itu untuk pertama sekali. Untuk pertama sekali, Pak. Seorang perawat yang ingin mendaftarkan menjadi anggota BPNI cuma Sekali bayar 100.000 itu sekali bayar. Selanjutnya setiap tahun kita juga ada iuran. Ada iuran yang harus kita bayar kepada induk organisasi kita, itu BPNI ini sebesar Rp260.000. 260.000. Itu saya pikir itu Iuran wajib. bukan hal yang sangat mahal ya. Itu kayaknya sangat memungkinkan karena dalam kurun waktu 12 bulan tersebut biaya sebesar 260.000 saya pikir nggak terlalu besar lah, nggak terlalu berat. Malah sekarang Pak kalau di per DPK itu sudah di per bulan, bayarnya per bulan, dicicil per bulan, jadi Cicil tidak per bulan. memberatkan. Iya. Tidak Boleh memberatkan. memungkinkan. mempermudah Jadi kan anggota dalam- kalau masalah cicilan itu kan terkait dengan teknisnya saja. Teknisnya saja. Di masing-masing DPK kan ada DPD kan ada bendaharanya. Dia kan terkait dengan teknisnya saja, itu nggak ada masalah. Yang penting kewajiban kita adalah kita sudah bernaung di suatu organisasi profesi manapun, bukan saja perawat. Tentunya kita sebagai bukti keikutsertaan kita Keikutsertaan menjadi anggota. itu kan sudah menunjukkan kewajiban kita untuk membayar iuran. Saya pikir begitu. Pak, tadi Pak Dayat sudah menjelaskan bahwa menjadi anggota PPD itu yang pertama sekali adalah perawat tentunya ya. Iya, betul. Nah, setelah mereka memutuskan untuk mendaftar, apa yang mereka dapatkan, Pak? Yang menunjukkan identitas menjadi seorang anggota. Baik. Jadi yang membedakan seorang perawat tersebut sebagai anggota BPNI atau bukan itu adalah nira. Jadi pada saat seorang perawat tersebut sudah mendaftarkan diri menjadi anggota BPNI, jadi perawat yang bersangkutan itu mendapatkan nomor induk registrasi anggota. Itu yang membedakan seorang perawat tersebut apakah dia anggota BPNI atau bukan. Ya? Atau bukan. Nah, Ya, benar. ini juga menjadi pertanyaan, Pak. Apakah untuk mendaftarkan nira itu harus punya SCR? Oh, tidak perlu. Tidak perlu ya? Tidak perlu itu. Tidak perlu. Yang penting Tidak ada perlu. ijazah. Yang penting ada ijazah. ijazah. Yang penting ada ijazah. Berarti sekarang berbentuk dengan peraturan, Pak ya. Sekarang kita kan untuk yang terbaru mungkin mahasiswa yang baru lulus sekarang nggak bisa, Pak ya, untuk mendapatkan nira karena mereka kan sistem exit exam. Artinya ketika tidak lulus hukum mereka tidak memiliki ijazah. Betul. Berarti setelah ambil ijazah nanti. Setelah dia ambil baru bisa ijazah. mendaftarkan Iya. nira. Oh, gitu. Karena proses. Berarti keluar STM Nah, dulu. Kalau sekarang. Ini juga menjadi satu isu yang berkembang di kalangan kawan-kawan sahabat caper semua, Pak. Bahwa mendaftar nira itu ribet sekali, benar nggak menurut? Oh enggak ada ribet. Nggak ada ribet ya? Nggak ada ribet. Jadi- Kalau misalnya seorang perawat tersebut sudah ingin mendaftarkan diri, saya pikir 5 menit sudah selesai. 5 menit, Pak, luar biasa. Mama, ini luar biasa sekali Ya. kawan-kawannya sahabat caper dimanapun anda berada. Ya. 5 menit 5 selesai menit mendaftar. selesai. 5 menit siap. Karena 5 menit siap ya, karena gini. apalagi minum deja. Jamu. Karena begini Pak Muhajir, pada saat kita proses pendaftaran tersebut, Ya. kan kalau memang jaringan internetnya bagus, kan tinggal kita upload aja data-data kita. Mungkin yang membuat lama adalah proses verifikasinya, karena Proses verifikasinya. akan diverifikasi oleh DPD, oleh DPW dan juga sampai ke DPP. Itu yang membuat mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu. Saya tidak mengatakan misalnya harus terlalu lama atau bagaimana, tapi itu butuh waktu. Artinya untuk proses pendaftaran Enggak lama. nggak lama, 5 mudah menit, ya. Mudah Kalau lagi kan? mudah, mager, sangat mudah. Pak, itu bisa daftar. Ya. Kalau lagi mager itu Ya. silakan duduk dong. Sambil Ini yang luar biasa nih, Bu, Sambilan kan? minum dejamu juga Sambil bisa tiduran untuk dulu daftar lah. nira. Benar. Oke, baik, tadi sudah ini Pak
Ya. Kemudian sudah mendapatkan nira nih Pak kan? Ada biaya yang dikeluarkan oleh anggota kita. Ya. Kemudian yang keuntungan yang didapatkan oleh anggota setelah bergabung jadi anggota itu sendiri apa sih Pak? Baik. Jadi berbicara kita seorang organisasi profesi, Ya. tentunya kita kan ada hak dan ada kewajiban. Hak kan? dan kewajiban. Mungkin kewajiban kita seperti mungkin saya jelaskan di awal tadi, kita kan membayar uang Iuran. pangkal, dan Uang juga pangkal. membayar iuran, biaya Ya. iuran tahunan, ya kan. Selain itu keuntungannya adalah seorang perawat tersebut tentunya akan mendapatkan, yang paling utama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Ini yang paling menarik. Kalau Menarik misalnya, nih, mendapatkan perawat perlindungan tersebut hukum, ya. bekerja di suatu institusi pendidikan ataupun institusi kesehatan, ya kan? Rumah sakit. Seandainya pun terjadi nanti masalah hukum, tentunya organisasi perawat ini akan membantu dan akan membackup perawat tersebut, akan dibantu, akan difasilitasi dan akan mendapatkan perlindungan hukum. Saya pikir itu manfaat yang paling utama. Yang didapatkan oleh anggota. Oleh anggota tersebut. Yang Mungkin kemarin kejadian di rumah sakit itu Pak kan ada. Benar. Kesalahan-kesalahan. Ya. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan ini ya. ya akan dibantu. Apakah ini hanya sebatas dalam bagi pelaku jasa layanan atau memang juga berlaku untuk tidak, akademisi? Tidak. Yang dikatakan seorang perawat adalah baik dia itu bekerja di pelayanan, di akademisi, Ya. ataupun di bagian-bagian lain. Itu yang dikatakan anggota itu kan semua. Semua, Tidak terfokus kepada satu bidang saja. Intinya ada nomor nira. Nomor nira itu nomor induk registrasi anggota itu tujuannya ketika ada permasalahan yang dialami oleh perawat. Nah, di nomor berarti kan dia sudah menjadi anggota. Sudah terdaftar ya? Sudah terdaftar. Ketika ada nanti kesalahan yang dibuat misalnya di tempat dia bekerja, maka PPNI organisasi ini yang akan bertanggung jawab, Membackup. melindungi ya Pak? Akan melindungi anggotanya. Melindungi anggotanya. Jadi setelah bayar iuran itu fasilitas yang pertama sekali yang didapatkan oleh anggota kita. Oke. Ini sudah selesai Pak ya? Sudah selesai dapat nira. Kemudian selanjutnya ke tahapan STR. STR. Nah, untuk STR ini syarat-syarat untuk mendapatkan STR apa sih, perlu dokumen apa saja sih Bu Nurul ini? Bu Nurul bisa. Banyak nggak perlu dokumen? Ya perlu lah Pak, kalau misalnya kita untuk pengurusan STR itu sendiri. Nah, STR itu surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi. Iya, bahwa kalau misalnya kita mengurus STR ini, yang pertama sekali yang Bapak Dayat bilang tadi, bahwa anggota itu sudah ada nira, nomor Sudah. induk registrasi. Yang pertama punya nira. Ya. Kemudian ini kan semua online Pak. Jadi Sistemnya semua online, ya? semua kita upload. Yang pertama sekali nira, nomor nira kita, kemudian KTP, kemudian ijazah, pas foto, kemudian serkom. Kalau belum ada serkom, ini berbeda. Kalau misalnya nira tadi kan tidak perlu serkom. Iya. Tapi kalau untuk syarat utama untuk mendaftar STR itu harus ada serkom, sertifikat kompetensi. Nah, kemudian dibarengi juga nanti ada sumpah profesi. Sumpah profesi ini ini biasanya dilakukan waktu mereka di pendidikan ya. Iya, berarti kan nanti waktu ini yudisium ya Pak. Berarti saat Sekaligus. yudisium itu Sekaligus kalau penimbuhan. misalnya iya. Berarti biasanya sertifikat sumpah itu menjadi syarat untuk Salah satu pengurusan syarat. STR. Salah satu syarat. Syarat wajib Iya. ya. Syarat wajib untuk mendaftarkan STR. Kemudian nanti juga waktu saat mendaftar STR itu juga ada diminta surat patuh etik. Nah, surat patuh etik ini kita dapatkan dari kita membuka nomor nira kita, nanti akun nira. Akun nira. Iya. Kan kita punya akun nira nih Pak. Jadi apa namanya itu form itu sudah tersedia Sudah di tersedia. aplikasi. Sudah lengkap semua di Sudah lengkap. ini online. Ya? Tinggal kita download ada, kita tanda-tangani. Mungkin saya sedikit menambahkan begini. Proses pengajuan STR itu kan ada dua, ya. Ya. Yang pertama adalah pengajuan STR baru. Iya. Pengajuan STR baru Ya, bagi pendaftar baru bagi tentunya. pendaftar Ya? baru, bagi perawat baru, bagi Yang anggota baru baru. lulus UKOM nih Pak. Ya, habis itu ada proses pengajuan STR ulang. Perpanjangan istilahnya, ya. Perpanjangan, baik itu adalah ahli jenjang ataupun ahli profesi. Jadi itu kalau dalam hal persyaratannya tidak jauh berbeda juga mengenai cara-cara apa yang diperlukan. Seperti yang Ibu Nurul katakan tadi, itu sudah benar semua. Dengan nanti pada saat misalnya dia pengajuan ulang, STR pengajuan ulang, mungkin dia harus menambahkan
kecukupan SKP-nya. Kecukupan SKP. Ya, kita tahu ini bahwa menarik nih Pak. Ya, benar. Kecukupan SKP. Kita kan untuk menjadi atau pengurusan ulang STN ini harus memenuhi 25 SKP. 25 SKP. 25 SKP. Ini juga menjadi isu ya, Benar, jadi benar, isu benar. di kalangan profesi kawan-kawan kawan kita semua bahwa SKP ini bisa dimanipulasi. Manipulasi. Benar nggak sih Pak? Begini, kalau misalnya hal tersebut, kalau ada memang yang berniat jahat bisa saja. Tapi begini, prosedurnya adalah mungkin saya sedikit cerita terkait dengan SKP ini ya. Jadi kecukupan SKP itu kan berjumlah 25 SKP kan, itu bisa kita dapatkan dari pelayanan praktek keperawatan yang kita berikan kepada 25 pasien. SKP selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, 5 tahun. ya kan. Ada tentang kita mengikuti kegiatan ilmiah, ya kan. Kita mungkin ada membuat suatu penelitian ataupun jurnal, Itu itu akademisi biasanya. bisa dimasukkan menjadi SKP. Terkait dengan Pak Muhajir katakan tadi, mungkin ada yang bermain-main di situ. Saya pikir begini, jadi kan nanti proses pengajuan SKP itu melalui PKB online itu kan akan diverifikasi. Akan verifikasi. Lebih mudah menggunakan barcode ya Pak. Karena gini Pak, ada isu juga. Jadi SKP ini dikumpulkan ketika mereka membutuhkan untuk pengurusan ulang STN. Iya, Ya, benar. menurut ya. Iya. Benar. Jadi ada juga saya mendengar bahwa sudah diberlakukan sistem bahwa SKP minimal setahun mereka harus dapat 5 SKP. Ini benar nggak menurut? Atau memang bisa dikumpulkan sekalian di akhir tahun gitu? Sebenarnya begini, sebaiknya yaitu kan 25 SKP itu selama periode 5 tahun, ya kan. Periode 5 tahun. Angka sangat baik dan sangat bijak bahwa setiap tahun itu seorang perawat itu mengumpulkan SKP minimal 5. Minimal 5. Jadi jangan bertumpu pada tahun terakhir saja, Untuk melihat keaktifan perawat itu Jadi kan nggak mungkin sendiri. waktu nanti mau perpanjang STR nih Pak Haji, kita ini udah pukul 25 SKP. Nah, Tiba-tiba jadi di harus situ- kita cicil Pak ya. Betul, Di betul. situ Bagusnya dicicil, di bagusnya situ kita dicicil ini itu. Bu ya. Iya. Bagusnya dicicil. Sekarang Oke. kan sudah banyak seminar-seminar Pak Haji. Kemudian kalau kita dari dosen itu bisa dalam bentuk pengabdian masyarakat. Bisa mendapatkan Iya, SKP juga bisa, menurut ya. bisa. Berarti untuk akademisi lebih mudah ya. Lebih mudah. Nggak harus ikut Ya, pelatihan. seperti mereka Bu dengan Nurul katakan tadi kan sekarang kan banyak seminar ya. Iya. Seminar. Yang dilakukan secara online dan juga gratis lagi. Nah, kita bisa isi kalau dosen-dosen ini bisa isi seminar Pak. Jadi lebih mudah. Iya. Jadi Kalau pemateri. misalnya, Jadi kalau misalnya pemateri, di teman-teman SPM. perawat kan bisa jadi peserta. Mungkin dari teman perawat ini banyak sekali Iya. yang keperawatan luka nih Pak. Ya, jadi saya pikir Pak Muhajir itu hal itu bukan suatu yang susah. Tinggal kita keinginan yang bersangkutan saja untuk melakukan proses tersebut. artinya daftar nira Nggak ribet. nggak ribet. 5 menit siap. Oh mama luar biasa sahabat Caper. 5 menit selesai. Selesai. Ya, 5 Tinggal menit selesai. proses verifikasi. Daftarnya gitu Pak ya. Ya. Tinggal Yang tunggu penting yang verifikasinya, dipikirkan, Pak. verifikasinya ya. Benar. Oke. Nah, padahal ini supaya tidak Jangan nganggur dulu nih, tegang Pak. kali Boleh ya. ya, minum Ini dulu ya. kita minum jamu dulu. Boleh, nih. boleh. Ini salah satu produk dari narasumber kita juga ya, Bu Bu Nurul. Nurul, entrepreneur muda. Entrepreneur muda. Iya, ya. entrepreneur. betul. Bahwa kalau menjadi perawat itu bukan sekedar bekerja di pelayanan. Kalau jadi perawat juga bisa berentrepreneur. Ya. Benar. Boleh entrepreneur jamu, boleh entrepreneur dari jualan. Nah, misalnya toko obat. Toko obat, Dengan nama paten. paten. Ya. Baik, yang terakhir ini Bu Nurul mungkin ya. Ada pertanyaan Bu Nurul bahwa tentang retaker ini Bu Nurul. Jadi retaker yang ketiga ya kalau nggak salah. Ya, ketiga, retaker yang ketiga. Jadi apa namanya mengenai serkomnya Bu Nurul. Jadi biasanya ke serkom itu selesai dari apa namanya uji kompetensi. Ya. Sebulan setelah uji kompetensi itu mereka bisa lulus pengumuman bisa mengakses serkom gitu deh. Nah kalau nggak salah saya ini juga sudah menjadi pertanyaan nih Pak, kenapa coba dibantu tanyakan ke DPD kenapa serkomnya lama? Mungkin Bu Nurul bisa menjelaskan Bu Nurul bagaimana prosesnya sih? Iya. Mungkin sebelumnya Pak Haji juga sudah banyak sekali ini masuk ke WA saya Pak Dayat untuk Iya. tanya serkom ini. Bu, kapan nih kok lelet kali dari DPD? Kenapa lelet sekali untuk pengurusan serkom? Nah, di sini mungkin untuk teman-teman retaker nanti pada saat menonton podcast ini mungkin ini bisa saya jawab. Nah, untuk pengurusan serkom itu, apalagi ini kan retaker 3. Retaker yang terakhir Bu ya? Untuk terakhir untuk saat ini mungkin bisa kita katakan yang terakhir karena belum ada ini. Belum ada informasi Belum ada tentang informasi terkait untuk dengan dilakukan retaker retaker selanjutnya, lagi. belum ada. Mungkin
mungkin retaker ketiga ini menjadi retaker penutup, sebelumnya udah diinfokan jauh-jauh hari. Nah, kenapa Serkom itu lama nih keluarnya Pak? Iya, betul. Kembali lagi bahwa untuk Ukom retaker ini bahwa Ukom ini berbentuk dia spesial. Spesial? Berbeda dengan exit exam. Spesial dalam arti kata gimana nih? Kalau Ukom dengan retaker ini dia ada prosesnya itu panjang, dari kita pendaftaran, kemudian ada jawab soal, ada juga sistemnya CBT juga kan bukan? iya CBT kan? menggunakan komputer. Nanti kita di situ dipandu untuk menjawab Jadi soal. proses saat pendaftaran itu Iya. bimbingan modul dan lain-lainnya itu sampai pada saat hari pelaksanaan ujian itu mungkin ada sekitar 4 bulan 5 bulan lah Bimbingan yang dilakukan oleh DPD, Pak. oleh DPD dan Luar juga biasa, mama luar biasa ini. Berarti nggak Jadi singkat ya? peran Singkat. PPNI ini sampai ke tahap perhatian PPNI ini sampai ke tahap kelulusan UKOM ya. Iya. benar. Jadi itulah anggapan-anggapan yang tadi disampaikan oleh Pak Muhajir kan. Kita kan sebenarnya ini kan cuma memfasilitasi. Itu kan segala terkait Iya. dengan retaker ketiga ini kan kebijakan daripada DPP pusat ya kan. Jadi kita yang DPD ini adalah merangkum dan juga mungkin mengadvokasi dan juga memfasilitasi anggota-anggota yang memang belum lulus ya. belum lulus. Ini fungsi dari kita tadi ini Pak. Ya kan? Ya, benar. Fungsi dari kami ini merangkum nanti. Dari PPD merangkum. Jadi di jaring anggota-anggota yang belum lulus. Ya, kita beri info, ya kan, kita share info ini ke DPK siapa yang memang belum lulus pengajuan STR-nya kan untuk mengikuti retaker yang ketiga ini. Jadi kita fungsinya di sini mengadvokasi dan juga memfasilitasi. Jadi terkait dengan kenapa lama sekali belum keluar Ya, Serkomnya, itu kan bukan kebijakan kita di sini di Berarti DPD. semua kebijakannya di pusat. Ya? Benar. Nah, kenapa bisa lama ini Bu? Nah, mungkin kalau lama itu Pak Ajir, kenapa bisa lama pada saat pengurusan Serkom? Nah, ketika sudah ini kan nanti lulus bersyarat setelah mengikuti rangkaian dari proses UKOM tadi, dari kita mendaftar, kemudian ikut soal modul. Nah, soal modul itu kalau kita belum menyelesaikan, kita tidak akan bisa ikut ujian, tidak akan keluar nomor ujian. Artinya ada tahapan-tahapan yang Iya. mereka harus lalui. Iya, ini yang namanya dengan UKOM retaker spesial. Retaker Nah, spesial. kemudian juga setelah mengikuti ujian, kemudian kita tunggu hasil pengumuman. Nah, setelah pengumuman ini ada sebagian teman-teman yang memang lulus bersyarat. Nah, lulus bersyarat ini, ketika teman-teman lulus bersyarat ini, dia harus menyelesaikan pengumpulan SKP yang disyaratkan oleh PP. Ya, betul. Syarat SKP. Iya. Berapa 5 SKP? 5 SKP. Itu pun sudah dibuat Iya, diberikan kemudahan ya Pak. kemudahan, Diberikan Di- ada kemudahan. seminarnya secara online juga. Seminarnya dari PPNI Pusat, nanti untuk para retaker ini mengikuti Zoom. Nah, Berarti memang ada program Sangat mudah. ada program untuk mereka mendapatkan SKP juga ya. tinggal ikuti proses itu saja. Oh. prosesnya Ya. kenapa panjang? Umpama. Karena Luar kita- biasa, ya, sahabat Japer. sedikit Ya. lagi nih Pak Ajir, kenapa panjang? Karena kita mengikuti proses, kemudian dari DPD ini mengawal hanya sampai ke SKP, pengumpulan SKP ini Pak Dayat, jangan salah. Jangan nanti keputusan kenapa Bu Nurul ini telat Serkomnya, bukan dari DPW, bukan dari DPD. DPD cuma mengawal itu sampai pengumpulan SKP. Kemudian kami mengirimkan berkas dari teman-teman teman sejawat yang sudah mengikuti UKOM Retaker, retaker untuk dikirimkan ke DPW. Dan DPW. itu sudah kita laksanakan semua. Iya, Sudah selesai, Sudah selesai. Proses Iya. yang di DPD ini sudah selesai semua. Kita hanya menunggu ini info dari DPP. Iya, betul. Ya. Untuk, Baik, semua berarti keputusannya ada di DPP Bu. Ya. Ada di DPP. Nanti Serkom ini jangan ambil di PPNI. Nanti setelah selesai dari pusat, Ya. maka akan kita menghubungi di akademik masing-masing. Misalnya saya ini lulusan dari mana, nanti saya hubungi operator yang dari akademik masing-masing. Berarti untuk urusan pendiskusian Serkomnya langsung ke Langsung ke Melalui kampus. lulusan mereka kampus sendiri. masing-masing. Ini ada teman-teman yang mungkin salah sedikit persepsi bahwa Serkom itu dari PPNI. Mungkin Serkom itu nanti bisa diambil dari institusi masing-masing. Tempat mereka lulus Ya. kuliah. Iya. Ya. Baik, mungkin kita sudah sampai di akhir. Baik, sahabat Campur, selesai sudah pertemuan kita dengan dua narasumber yang luar biasa hari ini. Terima kasih kepada Bapak Anas Muhammad Hidayat MCAP. Sama-sama. Ini juga beliau selaku pemilik owner
Apotek Paten ya. Luar biasa kesibukannya. Terkenal dengan Dayat Paten. Terkenal dengan Pak Dayat Paten. Memang paten ya Pak. Luar biasa. Ini narasumber luar biasa kita hari ini. Dan narasumber kedua juga tidak kalah hebat. Ini seorang yang sudah familiar di kalangan anak muda milenial, Iya. terutama di Biren, ya. Sudah terkenal dengan namanya Nurul Mutua. Iya. Jadi di sini di depan saya, nih Pak Dayat sudah Ya. diminum belum? nih? Oke, Ini luar akan kita biasa. minum Ini nih. salah satu produk yang dilahirkan oleh Bu Nurul ya. Iya. Ini sudah sangat milenial, sudah sangat familiar di kalangan pemuda-pemuda milenial, terutama Kabupaten Biren. Di jam- Dan ini sudah di proses pengiriman hampir ke seluruh Aceh, Bu Nurul ya. Iya. Luar biasa sekali, ya. Oke, selesai sudah pertemuan kita, sahabat Caper. Banyak sekali inspirasi dan edukasi yang diberikan oleh dua narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama, untuk menjadi anggota PPNI sendiri adalah yang pertama sekali adalah seorang perawat. Yang dikatakan perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan nira ini, nomor nira, yang pertama dia harus terdaftar menjadi anggota PPNI. Menjadi anggota PPNI bukan pemaksaan, tapi secara sukarela ya. Jadi bukan hari ini yang berhembus di masyarakat, oh ini kita harus mendaftar, enggak. Jadi menjadi anggota PPNI ini secara sukarela. Nah, keuntungannya apa? Banyak sudah dijelaskan oleh narasumber kita bahwa menjadi keuntungan bergabung di PPNI ini salah satunya adalah mendapat perlindungan hukum bila sebagaimana nanti di tengah-tengah kita bekerja mendapat berbagai kendala dan halangan. Nah, kemudian untuk pengurusan STR yang semula mungkin kawan-kawan berpikir bahwa ini susah, ternyata sangat mudah. 5 menit Pak ya. 5 menit. 5 menit Siap. selesai proses pendaftaran dan penguploadan di mana saja bisa. Sisi online, mau online kah? Yang nggak bisa online itu dimudahkan, bisa dibantu oleh sekretariat. Yeah. Nah, kemudian untuk kawan-kawan juga yang mau perpanjangan STR ini juga lebih mudah sekarang. Jadi SKP itu bisa didapatkan di mana saja. Jadi baik itu dari pelatihan, ya ikut penelitian bagi kawan-kawan yang bekerja di pelayanan. Ini menjadi CI juga ternyata bisa mendapatkan SKP ya, Bisa. ya Pak ya. Jadi ini sudah semakin mudah sekarang. Jadi diharapkan juga bagi kawan-kawan ini bisa menjadi informasi yang lebih mencerahkan. Jangan takut menjadi anggota BPNI. Daftarnya mudah, cepat, 5 menit, saya jamin siap. Kalau mau terlindungi dan nyaman saat kita praktek, ayo daftar segera nira di PPNI terdekat. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mari kita teriakkan jargon podcast kita. Caper Podcast. Oh, mama. Luar biasa.